Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi di channel wabarakatuh. Masjid Babu Sofa. Di kesempatan yang berbahagia ini bertempatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena bisa ngeteh bareng bersama Ibu Sekda Bojonegoro. Assalamualaikum Bu Sekda. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya hari wabarakatuh. ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik, Baik, sehat, alhamdulillah. selamat. Alhamdulillah. Nggih. Ini saya mewakili dari Takmir Masjid Babu Sofa mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Nurul Azizah. Ibu Sekda Bojonegoro telah berkenan untuk hadir di Masjid Babu Sofa di momen yang krusial, di momen Hari Raya Idul Adha. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Kami Nggih, juga matur sembah nuwun nggih. sanget diberikan kesempatan waktu untuk saling bertegur sapa di dalam acara Alhamdulillah. ngeteh bareng. Ini Ngeteh luar biasa bareng. bagi kami, Nggih, kebahagiaan dan penghargaan bagi kami. siap. Yang kedua ini kami ucapkan terima kasih Ibu, karena Ibu Sekda sudah berkenan hadir untuk melaksanakan secara langsung penyerahan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Nggih, leres Bu nggih? Nggih, Nggih, leres. alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan hewan kurban dari Pemkab Bojonegoro berupa satu ekor lembu nggih, Nggih. yang luar biasa, besar sekali lembunya. Mudah-mudahan nanti dagingnya bisa dibagikan ke masyarakat di sekitar Masjid Babu Sofa Nggih. Bojonegoro. Jadi ini berkahnya luar biasa. Terima kasih Ibu Nggih. Sekda. Tapi ini menurut saya ada sesuatu yang unik dari beberapa tempat. Kenapa ya kok Masjid Babu Sofa yang dipilih mendapatkan bantuan hewan kurban? Saya pernah mungkin salah di benak pikiran saya, apa mungkin karena Masjid Babu Sofa itu luar biasa ya di mata. Monggo Nggih. jawabannya mungkin bisa di ini Bu, Nggih. di spill-spill lah. Nggih, saya kira apa yang panjenengan ngendikake sami dengan pendapat saya. Matur Nggih, suwun. Ya, saya bagi kami Masjid Babu Sofa itu mempunyai suatu sejarah panjang. nggih, Awal dulu pembangunan oleh Pak Basofi. Abah Sofi nggih, Nggih, waktu itu Pak Imam Supardi nggih, dan lokasinya itu sangat strategis. Bahkan betul kami betul. waktu berdinas sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Nggih, ini ada satu tenaga yang kami tempatkan di sini. nggih, Karena apa? Karena kami pandang Masjid Babu Sofa ini adalah sebagai suatu muka tampilan masuk di selamat datang dan di dalam kota ada masjid yang strategis nggih, sehingga ini sangat memungkinkan sebagai fungsi rest area betul. dan alhamdulillah dengan perkembangan saat ini kami melihat luar biasa matur suwun seluruh penggerak pembangunan yang ada di Babu Sofa Nggih, bahkan pembangunannya eh, merupakan sinergi karena dari pemerintah kabupaten belum bisa memberikan yang terbaik, namun siap. memberikan support. Nggih, Kenapa? Kenapa dengan bersinergi dengan pihak lain, bersinergi dengan pihak swasta, dan bahkan dukungan kepada dari masyarakat terhadap pembangunan ini berlangsung dengan baik. Bahkan kalau kita lihat dalam 1,5 tahun ini, nggih, pembangunan untuk Serambi ya, nggih, ini juga berjalan. Bahkan kalau kita lihat lagi jamaahnya, kalau hari Jumat hari Jumat ya betul, kita bandingkan dengan berapa tahun yang yang lalu. lalu. Nggih, Nah, sekarang sudah tampak terlihat, apalagi pagarnya dibuka, nggih, tamannya ditata, serambinya semakin luas. Kemudian ada fasilitasnya, yaitu fasilitas dari pemberdayaan UMKM betul betul. yang ada. Dan saya lihat ke depan ini nampaknya selain hari ini saya menikmati ini termasuk juga fasilitas di bidang komunikasi informasi Nggih, nggih, yaitu adanya TV ya betul. TV lokal ini luar biasa loh bisa memberikan siar begitu ada perkembangan-perkembangan apapun ini siar sebagai tempat siar agama itu ya ada di dalam ruangan ini Betul. maka ini memberikan suatu kontribusi kepada anak didik kita, masyarakat secara luas, tahu perkembangan terhadap hal-hal yang saat ini perlu diketahui oleh masyarakat. Karena tanpa ada informasi, tanpa ada ruang, ini kadang juga ada hambatan. Maka matur suwun sangat ini program yang tergagas, yang muncul
dari pihak luar tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, bahkan sangat mendukung, ini luar biasa. Karena pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini kalau kita lihat Nyun Sewu, ada beberapa sinergi pembangunan yang menjadi PR kita. Kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi ada 6. Yang pertama adalah menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua menurunkan angka stunting. Yang ketiga pengendalian inflasi. Keempat meningkatkan mutu pendidikan. Kelima kebencanaan. Dan keenam adalah meningkatkan perekonomian, yang mana perekonomian ini adalah diharapkan dari investasi, UMKM, dan wisata. Jadi ini nyambung sekali ketika akan ada pembelajaran bagaimana upaya menurunkan angka kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi pihak-pihak lain yang sukses di Bojonegoro ini juga punya tanggung jawab. Jadi dari ke-6 tadi yang jenengan sebutkan tadi itu sebenarnya apakah bisa dimulai dari masjid, atau mungkin peran masjid itu ketika bisa bersinergi dengan pemerintah itu masjid harus apa Bu kira-kira Bu? Saya kira kalau Babu Sofa nanti sebagai awal embrio ini nanti bisa sebagai contoh yang lain. Contoh yaitu peningkat, role modelnya mudah-mudahan nanti ada dari Babu Sofa, akhirnya bisa kembang dari yang lain. Kalau kita lihat dari peningkatan UMKM, begitu ada peningkatan UMKM, akhirnya bisa memberikan kontribusi. Dulu di sini nggak ada namanya Jumat Barokah yang memberikan bantuan makan. Sekarang ini sudah ada. Ini nanti akan ditiru masjid-masjid yang lain. Kemudian kita punya media, ruang media komunikasi, ada TV. Dan ke depan saya dengarkan ada untuk kesehatan. Ini sudah mulai pembangunan untuk klinik kesehatan, insya Allah gratis. Insya Allah. Apalagi kalau seperti itu berarti sama tujuannya, yaitu akan menyelesaikan yaitu kebutuhan dasar bagi masyarakat Bojonegoro. Kebutuhan dasar masyarakat Bojonegoro itu dari apa? Yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini nyambung sekali. Maka kalau kesehatan saat ini di seluruh puskesmas, di seluruh rumah sakit, ini harapannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ternyata di sini ini mandiri. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Luar biasa. Sekali lagi mudah-mudahan inilah role model bahwa nanti akan ada pemberdayaan ekonomi, karena apapun masjid ini tidak hanya sebagai ruang ibadah, dan ini nanti kalau bisa memberikan dampak ekonomi, maka ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena fungsi kita saat ini adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, dan tentunya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang dari pengurus takmir Masjid Babu Sofa itu memiliki blueprint yang luar biasa menurut saya Bu. Target kedepannya itu menjadi salah satu masjid rest area di Bojonegoro, karena ini sudah berlaku selama 1,5 tahun mungkin Mas. Jadi ya masjid kita sudah buka selama 24 jam. Kenapa kok buka 24 jam? Ya karena memang tidak ada pagernya, tidak ada pintunya. Di kamar mandi ini lampunya 24 jam Bu. Saya sering belanja lampu karena sering terlalu lama dipakai, akhirnya putus. Kemudian untuk Jumat Berkah ini juga luar biasa. Kita setiap hari Jumat itu rata-rata bisa mengeluarkan 300 sampai 400 porsi. Itu ya alhamdulillah, setiap Kamis atau Rabu itu sudah kita posting. Besok kita akan melaksanakan posko Jumat Berkah. Akhirnya orang-orang berdatangan Bu. Ada yang 10 bungkus, ada yang 30 bungkus, itu kita terima semua. Itu berbahagialah bagi abang becak yang biasa mangkal, nggak bisa mengangkut penumpang, sehingga ada makan. Betul. Itu erat kaitannya dengan jumlah jamaahnya Bu. Ketika ada info nasi Jumat Berkah, yang dermawan itu mengeluarkan sedekah dengan membeli nasi, kita hanya 5.000 satu porsi sebenarnya Bu. Jadi dengan 50.000 sudah bisa donasi 10 nasi bungkus. Lah dengan adanya nasi berkah itu akhirnya anak-anak sekolah itu banyak yang jumatannya di sini. Karyawan-karyawan juga di sini. Kita juga senang Bu. Padahal kalau Masjid Babu Sofa ini full, jamaahnya full itu sekitar 1.000 lebih. Tapi sementara kita baru bisa menyediakan 300 nasi bungkus. Tapi alhamdulillah
Itu sebagian memang dari kas kita sendiri, tapi yang lebih banyak itu bantuan dari Masyarakat, masyarakat donatur sekitar, ya. donatur, betul. Hmm. Memang untuk yang jenengan sampaikan tadi, kita juga ada donatur yang luar biasa di Hmm. Bojonegoro. Ini boleh disebutkan Bu ya, Nggih, monggo monggo. dari PT Perdana Jaya Group atau Hmm. Gufan ya. Kemarin sudah memberikan donasi untuk pembuatan Serambi. serambi masjid. Untuk saat ini karena kita ketua pembangunan kita juga orang luar biasa Bu. Jadi kalau kita mau bangun sesuatu, alhamdulillah tidak apa-apa pakai uang saya dulu. Nanti bisa diangsur. Ini luar biasa Bu. Untung saja takmir-takmir masjid ini bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Jadi program-program kita di masjid itu alhamdulillah selalu diberi kemudahan. Berarti yang pengelola semuanya ini benar-benar Nggih. mewakafkan ya. Betul, Mewakafkan dirinya, dirinya, mewakafkan tenaganya, hartanya juga. dan juga kontribusi di Iya. dalam kemajuan. Ini Nggih. saya kira kalau tanpa ada semangat, tanpa ada dari hati, karena Nggih. lillahi ta'ala juga tidak akan mungkin. Betul, memang namanya program kan kita harus selalu berbenah ya. Ketika ada masukan tuh insya Allah kita terima, asalkan masukan itu membangun dan positif dan bisa kita lakukan, kan seperti itu. Banyak juga yang kemarin, Mas, ini lebih baik kalau kamar mandinya diberi sabun cair, sampo, biar jamaah juga bisa. Oh ya, enggak apa-apa, insya Allah nanti kita laksanakan. Berarti Karena orang mandi bebas ya. betul. Jadi kadang-kadang kan ini unik Bu. Di daerah Sukorejo ini kan sering ya PDAM itu macet. Itu kadang orang-orang juga mandinya ke sini. Dan itu tidak apa-apa, karena dari penasihat kita di Masjid Babu Sofa itu sudah mengatakan, wes gak popo, masjidnya dibuka 24 jam, siapapun boleh datang, boleh mandi, boleh tidur, meskipun nggak sholat. Ya nanti lama-lama insya Allah mudah-mudahan hidayahnya sholat. Ya. Jadi akhirnya kita semangat, tidak apa-apa. Siapapun yang datang, asal tidak memberi kericuan atau sesuatu yang buruk, itu kita terima dengan lapang hati. Berarti tujuannya sebagai daya ungkit ya. Betul. Bahkan sering Bu kita ada kedatangan tamu-tamu atau musafir yang kehabisan uang saku gitu, ya. Pak mau menginap di sini beberapa hari, ya monggo enggak apa-apa, asalkan setor KTP biar kita bisa melakukan sesuatu jika ada deteksi ya, betul. Deteksi siapa ini yang kira-kira bermukim di sini, jelas atau tidak jelas. Mungkin juga perlu ini saran-saran atau dari Bu Sekda ini, masjid ini biar lebih cepat lagi, kira-kira bagaimana Bu untuk memberi kebermanfaatan yang lebih luas untuk masyarakat. Saya kira nanti dibuka layanan kesehatan. Ini orang akan berpikir untuk hadir ke sini. Karena begitu datang ke sini, pelayanannya baik, kemudian gratis. Ini pasti akan menarik simpati. Karena kita ketahui kalau sesuatu dengan gratis, ini biasanya kan orang tertarik. Apalagi kalau masalah kesehatan. Kalau dilihat dari angka harapan hidup penduduk Bojonegoro, saat ini laki-laki dengan perempuan beda. Jadi untuk ini berdasarkan survei ya. Survei laki-laki angka harapan hidup itu pada usia 72 tahun. Sedangkan perempuan usia harapan hidup 74 tahun. Lebih lama perempuan ya? Lebih panjang perempuan hidupnya. Itu kalau berdasarkan survei ada alasannya enggak Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ya kalau melihat wanita kan lebih bisa menerima. Gitu. Jadi lebih bisa menerima. Jadi para janda itu kalau di dalam kontribusinya itu kan kita lihat dia apapun sudah menerima pasrah itu ya sudah legowo. Jadi umurnya bisa lebih panjang. Ya ini berdasarkan survei ya. Berdasarkan survei. Berarti kan berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat. Baik, kembali Bu, ini karena kan kita temanya masih Idul Adha Babu Sofa tadi saya kira kalau Babu Sofa untuk ke depan saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah kabupaten, karena ini lokasinya sangat strategis, masuk kota, langsung ada di masjid, bisa sebagai rest area, apalagi secara terbuka. Kemudian lokasinya bagus, nyaman, aman.
Amin, dan amin. masyarakat ini nampaknya juga penuh antusias ke Antusias. sini karena keramahan. Nggih, Apalagi ada beberapa layanan. Saya kira yang belum ini adalah lokasi-lokasi nggih. kalau hari tertentu, siapa tahu nanti bisa dipergunakan sebagai pemberdayaan UMKM. Siap, nggih. Contoh kayak di masjid di Jogja, Nggih, kemudian ada masjidnya yang Masjid Sunan Ampel, nggih, kemudian Masjid Agung. nggih. Ini hari tertentu, dulu pada waktu awal-awal masih untuk berkembang, itu ada beberapa stand, ya hanya berapa jam, kalau di sini seperti Car Free Day. Nggih, nggih. Biar tidak tumpang tindih, jangan hari Minggu, Nggih. itu bisa juga hari apa. Itu nanti kalau sudah punya nama, saya kira ini nanti akan sebagai tempat, Nggih. jadi tempat pemberdayaan ekonomi tumbuh dari masjid. Jadi masjid tidak hanya sebagai ibadah, Nggih. tetapi masjid berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi. Betul. Nah, Ini Bu, sekedar saya sharing ya, memang sebenarnya untuk pilot project itu sudah ada Bu. Memang sudah tertunda mungkin ya karena memang belum ada kesepakatan yang final gitu ya. Kita itu kemarin sudah melakukan pengukuran untuk membuat sentra PKL Bu di Masjid Babu Sufa. Jadi tujuannya adalah tapi jangan Nggih, PKL yang terus-menerus loh, hanya PKL waktu hari tertentu, nggih. jam tertentu. Oh, ngoten. Nggih, jangan kalau PKL banyak itu Nggih. jangan, kalau itu nanti fungsinya beda. Oh ya. Kalau yang terus-menerus, kemudian di situ akan berkembang, nanti fungsi keindahan, fungsi kebersihan kadang berkurang. Maka Ngoten nggih. spot-spot tertentu saja yang seperti itu hanya sedikit. Nggih, nggih, Tapi nggih. kalau mau banyak itu waktu tertentu, jam tertentu. Nggih, nggih. Kemarin tuh rencana ada sekitar 8 lapak, hanya 8 lapak saja. Nggih, Cuman nggih. memang kan bukanya 24 jam. Oh, ngoten. Jagani musafir kalau ada yang Nggih, nggih, lapar nggih. ngoten. Seperti di Masjid Ahmad Dahlan di Gresik itu Bu, Nggih, Bundar itu nggih, juga ada. nggih. Cuman di sana itu bukanya jam pagi sampai sore nanti sudah tutup. Gitu. Itu proyeknya seperti itu, tapi memang belum. Nggih, nggih. Nggih. Ya mudah-mudahan ke depan bisa Mhm. terlaksana. Ngoten. Nggih, mudah-mudahan soalnya ini memungkinkan sekali. Oke, untuk yang sebelum penutup Bu, ini mungkin terkait dengan Idul Adha, Nggih. mungkin ada menurut Ibu memaknai hari Idul Adha itu seperti apa menurut Ibu pribadi? Nggih. Karena Idul Adha identik dengan Idul Kurban. Nggih. Jadi kan mengajarkan waktu Nabi Ibrahim diperintahkan. Nah, ini untuk menyembelih anak. Pasti yang namanya perintah dari Allah itu sangat berat. Sangat Tapi berat. karena takwa, Nggih. inilah mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas ya awalnya. Tapi karena perintah Allah dan menjadi ujian ketika ketakwaan kita diuji, ini menjadi suatu contoh. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya untuk disembelih. Ternyata inilah makna berkorban. Maka kalau kita semuanya saat ini sebagai penduduk Kabupaten Bojonegoro, maka dihimbau untuk memberikan suatu arti berkorban. Artinya berkorban ini adalah ketika ada kepentingan pribadi dan kepentingan umum, berarti kita harus mengedepankan kepentingan umum. Ya, saya kira ini nanti baik karena korban ini berarti mengesampingkan daripada ego pribadi, tetapi karena tujuannya adalah semata-mata perintah dari Allah, sehingga inilah yang menjadi hablum minallah, dan tentu hubungan kita dengan manusia adalah hablum minannas. Mudah-mudahan hablum minallah, hablum minannas sama-sama berjalan sehingga ketakwaan kita ini adalah menjadi suri toladan ketika kita sebagai seorang umat muslim. Maka inilah ikhtiar kita di dalam membangun yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Baik, terima kasih atas petuahnya Bu. Memang Idul Adha itu sangat erat kaitannya dengan berkurban. Berkurban itu ya tidak hanya hewan kurban. Makanya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mementingkan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi. Ngoten nggih, Bu. Nggih, nggih. Baik. Itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di hari kurban ini kita bisa memberi kebermanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama dari Masjid Babu Sofa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekda. Mudah-mudahan diberi umur panjang dan Amin. kesehatan. Amin. Baik, terima kasih. Kami dari Takmir Masjid Babu Sofa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.